Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman beranda Trisa semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda dengan episode sebelumnya di mana tamu-tamu saya adalah individu atau sepasang sahabat, kali ini yang datang adalah sepasang suami istri yang sukses mengembangkan bisnisnya dengan penjualan melalui marketplace. Mereka adalah Mas Rahmat dan Mbak Sandy. Baik, saya sapa sekarang mereka. Assalamualaikum Mas Rahmat dan Mbak Sandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rahmat dan Mbak Sandy, makasih ya sebelumnya udah mau datang sebagai tamu saya, lalu kemudian pastinya akan saya todong dengan berbagai macam pengalaman bisnis. Apa kabar bisnisnya? Alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini bagus kok penjualannya. Apalagi kan katanya lagi COVID ya. Tapi kayaknya sepertinya kita nggak ada efeknya sama sekali untuk bulan Ramadan kali ini. Iya. Nggak ada dampaknya sama sekali. Alhamdulillah. Malah Perilaku kalau belanja menurut tetap saya ya. itu, iya. Iya. Kalau Mungkin karena menurut gini. saya malah apa peluang? Malah justru peluang ya. Ya, benar. Iya, karena orang-orang pada mager, akhirnya nggak kemana-mana, yang dibuka adalah gadget. Mau nggak mau akhirnya buka tutup, kalau nggak ke medsos, ya akhirnya ke marketplace. Akhirnya gitu kayaknya ya. Oke. Mas Ahmad dan Mbak Sandy, dari tahun berapa nih merintis usaha baby shop-nya? Untuk merintis usaha baby shop ini mulai tahun 2015, Bu. Tapi untuk masuk ke marketplace kayaknya sih baru tahun 2016-nya. Jadi kalau tarik sekarang 4 tahunan ya Mbak ya? Iya, benar, betul. ya. Oke. Sudah 4 tahun. 4 tahunan. Berarti dari tahun 2016 sampai sebelum 2016 itu pemasaran yang dilakukan berarti sebelum pakai suatu marketplace itu pakai apa sebelumnya? Kalau dulu untuk penjualan di WA kan belum ya Bu ya, belum terlalu seperti sekarang ini ya. Waktu kita dulu tuh paling pakainya Instagram, terus Facebook gitu aja Bu. Jadi ditaruh di media sosial yang umum seperti sekarang ini. Kalau marketplace kan dulu masih belum banyak juga kayak sekarang ya Bu ya. Belum bermacam-macam ya. Nah nih, sekarang ini kan marketplace tuh macam-macam gitu. Ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, gimana nih ternyata kalian berdua itu memutuskan untuk mengambil salah satu marketplace itu pertimbangannya apa aja? Yang pertama, kalau kita memilih salah satu marketplace yang kita pakai itu karena penggunanya kan kita jualannya baju fashion anak ya Bu. Biasanya yang membeli barang kita itu kan ibu-ibu. Jadi harus marketplace yang kita pilih harus user friendly sama kebutuhannya ibu-ibu itu gampang dipakai, nggak terlalu ribet. Lah salah satu marketplace yang kita pakai itu kayaknya paling gampang dipakai gitu Bu untuk ibu-ibu. Oke. Itu. Jadi makanya kita jatuhkan pilihan ke salah satu marketplace itu, selain juga banyak kan mereka daripada pesaing-pesaingnya. Terus salah satunya itu apa fitur yang mudah dipakai sama ibu-ibu tuh juga penting Bu, terutama fitur chat. Makanya saya pilih salah satu marketplace tertentu yang dimana itu bisa gampang di komunikasinya, terus transaksinya itu enak kayak gitu. Soalnya semua marketplace itu gampang dipakai di aplikasinya terutama. Oke. Baik, jadi mulai dari awal memang sudah mengkonsentrasikan hanya fokus di baby, di produk bayi dan anak-anak ya. Iya. Dari awal. Kenapa tuh dulu pertimbangannya ya? Dari awal tuh sebenarnya jualan baju anak gitu ya Bu ya. Awalnya tuh karena saya kan dulunya Bu Siwi tahu saya jualan produk craft ya Bu ya. Waktu itu saya kan belum punya anak. Nah setelah saya punya anak, kayak saya nggak bisa untuk terus-terusan bikin produk handmade itu karena kan keterbatasan waktu juga. Akhirnya saya berpikir gimana saya kan, tapi saya juga nggak menelantarkan anak. Akhirnya saya jual barang ready stock seperti itu Bu. Jadi waktu itu kan lagi seneng-senengnya sama anak. Jadi ya kepikirannya cuman buat beli bajunya anak gitu Bu. Mulai dari popok cuci ulang, terus akhirnya merambah ke
baju-baju anak gitu. Waktu itu baju-baju baby, Bu. Tapi sekarang karena pelanggan-pelanggan saya yang dulu juga anaknya juga udah tambah besar, akhirnya jualan saya juga ngikutin barang-barang anak mereka kan, jadinya akhirnya saya jualan sampai sekarang baju anak yang usianya sampai 12 tahun juga gitu. Oke, lalu kemudian Mas Rahmat sama Mbak Sandy. Banyak pelaku UMKM yang ragu-ragu nih untuk masuk pada suatu marketplace karena mereka itu takut nggak intens untuk mereka itu sudah posting di marketplace-nya. Lalu kemudian mereka tinggal untuk kemudian proses produksi yang lainnya. Ya UKM kan salah satu cirinya adalah mereka one man show gitu ya. Artinya semuanya dijalani sendiri, mulai dari beli produk sendiri, produksi sendiri, lalu kemudian memasarkannya sendiri. Nah, muncul ketakutan dari mereka itu kalau mereka masuk marketplace, mau nggak mau mereka harus sering-sering ngintip HP-nya kayak gitu. Nah, gimana nih nanggapi hal ini? Kalau menurut saya ya Bu, kalau kita udah terjun jadi pengusaha, sebaiknya kita itu bukan tapi seperti tim. Jadi mungkin kita ya Bu, tapi untuk mempunyai tim itu di awal memang agak susah. Harus memikirkan mereka, terus THR mereka. Jadi kalau kita masih sendirian, ya usahakan kita di marketplace itu stoknya ready. Jadi jangan sampai nanti pembeli intip toko kita ternyata stoknya banyak yang pre-order, seperti itu sih menurut saya. Jadi kalau ready kan kita udah tinggal jual aja, tinggal membalas. Kalau chat sih sebenarnya nggak usah terlalu dibalas, asal di marketplace kita itu varian stoknya valid Bu. Jadi misalkan barang varian A, warna A ada 2, warna B ada 3. Jadi nanti langsung otomatis gitu, nggak usah pembeli nggak perlu nanya ini ada nggak sih, ini ada nggak sih gitu. Jadi kita bisa langsung kemas menurut daftar pesanan mereka gitu Bu. Itu juga sangat membantu sih daripada kita harus melayani via WA yang tanyanya kan itu aja sih Bu yang ditanya, ada nggak, terus kalau nggak ada adanya apa, harganya apa lah. Sementara kalau udah di marketplace itu semua udah ada di tayangan atau tampilan produk kita kan Bu. Ya, jadi sudah lengkap mulai dari fitur, terus varian, motif itu sudah lengkap. Sudah ada semua. Jadi sebisa mungkin sih kita upload produk, kita isi sedetail mungkin, selengkap mungkin, dan sevalid mungkin supaya nanti ke depannya kita nggak terlalu ribet untuk ngisi produk lagi atau ngedit lagi gitu Bu. Kalau saya gitu. Mbak, tadi aku sempat mendengar nih, ini yang mungkin menjadi pertanyaan umum gitu. Stok itu yang ada muncul di satu marketplace, katakanlah ukuran S, warna merah, stok misalnya ada 5. Kalau ternyata hari ini Mbak Sandy itu barang tersebut kemudian terjual 3, itu apakah kemudian kita sebagai penjualnya itu yang mengupdate atau sudah automatically sendiri dari marketplace itu yang kemudian, karena ada kan klik ya, pembelinya klik gitu loh, bahwa oh ya belinya 2 gitu. Itu otomatis itu dari 5 terkurangi 2 sehingga kemudian di layar yang pembeli lihat itu sudah langsung 3. Itu gimana? Apakah kita sendiri atau memang dari sistem dari marketplace-nya? Itu sudah dari sistemnya marketplace sendiri Bu. Jadi kita kan sudah otomatis berkurang. Cuman untuk marketplace yang saya pakai ini, selama dia masukkan ke keranjang, stok di tayangan kita belum berkurang. Tapi kalau di out itu stoknya baru berkurang. Tapi kita nggak usah manual mengurangi stok terjual satu gitu, nggak Bu. Jadi enak, makanya ribet di awal, gampang di belakangnya kan karena kita udah input stok sesuai rak barang di rak kita ya Bu. Misalkan 100 nanti akan terkurangi sesuai penjualan perharinya berapa. Terus, jadi memang di awalnya ya yang kita sendiri yang memang harus teliti ya. Gimana Mas Rahmat? Iya. Di marketplace itu gini Bu, barang yang di-keep kalau kita mau masukin keranjang itu masih belum bisa ngurangin stok yang ada di marketplace kita sendiri. Sebelum dibayar ya. Iya. Di check out dulu. Iya, kalau cuma dimasukin ke keranjang itu belum ngurangin stok. Baru kalau sudah cek itu baru sudah. Nanti misalkan check out-nya itu nggak dibayar-bayar ya bukan, akhirnya batal. Itu stoknya akan kembali lagi ke jumlah stok di produk kita gitu. Oke. Jadi enak banyak daripada kita punya kartu stok juga kan lebih
menghemat waktu daripada kita harus jualan manual di WA gitu, Bu. Iya, Lebih betul, cepat, betul. lebih ringan. Kalau manual di WA itu kan kendalinya di kita ya. Kalau pakai kayak gitu. Oke. Berikutnya ini buat teman-teman pelaku UKM yang misalnya pengen mencoba, berarti artinya mereka itu masih levelnya adalah di pemula kayak gitu. Benar nggak sih kalau misalnya jual di marketplace itu pemula saja memang harus dibutuhkan modal yang lumayan? Kalau menurut saya sih untuk di marketplace itu syarat jualan di sana harus punya barang ya Bu ya. Jadi kalau kita masih dropship, kita akan kesusahan mengatur jumlah stok. Tapi kalau kita sudah punya barang, barangnya sudah kita pegang, nggak usah terlalu banyak. Misalkan cuma 1 lusin, kita punyanya 1 lusin, kita masukkan di situ stoknya 1 lusin. Nah itu juga udah langsung bisa berjalan Bu. Kita punyanya 2, ya kita masukkan 2, itu juga sudah langsung berjalan. Jadi kalau dibilang modalnya besar, enggak sih Bu, karena di marketplace kan gratis Bu. Iya. Baru ada biaya admin setelah barang itu terjual. Itu pun kalau kita mengikuti program-program tertentu. Kalau kita nggak ikut kan juga nggak ada biaya adminnya Bu, seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak ada biayanya, hampir gratis. Malah kita dapat promo-promo banyak kan ya Bu ya, dari free ongkir, terus cashback atau apa. Terus kalau sebagai pemula kayak gitu Mbak Sen sama Mas Rahmat, perlu nggak sih suatu keterampilan untuk kemudian memotret produknya itu harus lebih menarik kayak gitu? Ini masih pemula nih. Pemula banget ya Bu. Yang penting sih kalau menurut saya foto itu harus jelas dan harus terang Bu. Jadi kalau bisa kita potretnya jangan sampai di ruangan yang gelap, cahayanya harus cukup. Meskipun cuma punyanya HP biasa, nggak punya kamera DSLR misalkan, itu udah cukup asal foto kita udah cahayanya udah bagus gitu Bu. Dan nggak perlu beli lighting yang mahal-mahal, penting foto pencahayaan dari cahaya matahari di pagi atau sore hari itu udah bagus banget dan membantu banget Bu. Terus ditambah lagi background-nya kalau bisa sih putih karena itu lebih menonjolkan produknya kan. Jadi nggak tercampur sama background yang warna-warni atau yang banyak perintilannya gitu, malah akhirnya barang kita tenggelam seperti itu. Oke, Mbak Sandy sama Mas Rahmat, share dong teknik-tekniknya untuk bisa sukses sebagai pemula untuk jual di marketplace selain saya tadi mencatat stoknya kayak gitu. Apalagi ya? Yang kedua ya pelayanan Bu, pengiriman dan pengemasan barang jangan sampai terlalu lama. Otomatis itu balik lagi ke ketersediaan stok kan Bu. Terus juga kalau kita misalkan merespon chat, itu juga chatnya jangan terlalu lama untuk direspon, karena pembeli yang mampir ke toko kita tuh kadang cuma sebentar aja. Dia cuma lihat-lihat, dia chat, ternyata nggak ada respon, dia akan pindah ke toko lain, mengingat di marketplace itu kan saingannya banyak. Selain kita bersaing harga, juga kita bersaing pelayanan gitu. Kalau kita mau meningkatkan value dari toko kita misalkan nggak mau bersaing harga, kita harus bersaing dari segi pelayanan, foto produk, dan pengemasannya juga harus cepat, seperti itu kalau menurut saya. Dan kita juga tiap hari sih harus, namanya juga jualan, udah seperti rutinitas kan. Jadi tiap hari ya memang harus bekerja, harus buka marketplace itu. Kalau kita diamkan, besok nggak dibuka, besok lusa nggak dibuka, ya pembeli akhirnya kan marah. Kabur. Jadi mau nggak mau memang harus ada satu tenaga khusus ya. Kalau misalnya kita memang konsentrasinya adalah pada produksi, berarti harus ada tenaga khusus yang memang untuk nangani sebagai admin online lah ya, kali gitu. Kalau di kita sendiri itu sudah dibagi Bu. Jadi untuk admin balas chat ya ada sendiri. Untuk pengemasan sendiri. Terus bongkar stok itu ada sendiri kayak gitu. Mungkin untuk nanti kalau sudah tahap-tahap yang lebih lanjut, dia bisa rekrut beberapa karyawan lain supaya lebih cepat gitu prosesnya. Karena sebenarnya merekrut banyak karyawan itu bukan hanya meningkatkan cost, tapi juga meningkatkan income. Menurut saya seperti itu. Karena itu tadi lebih cepat ya, bantuin prosesnya lebih cepat, lalu kemudian pengepakan dan sebagainya. Mas Rahmat sama Mbak Sandy, berarti kalau tadi saya catat salah satu tips dari Mbak Sandy adalah selain kemudian stok, lalu kemudian yang kedua adalah pengiriman, pengepakan dan pengiriman. Nah, berarti kita harus kerja sama ekspedisi dong, atau kemudian ekspedisinya udah disediain sama marketplace ya?
kalau untuk awal itu Bu, biasanya kalau pengalaman saya ya, kita yang ngirim sendiri ke ekspedisi. Ekspedisinya. Tapi kalau kita sudah kalau sudah kita paketnya sudah mulai banyak, itu nanti kita yang di pick up. Jadi kita sudah punya jadwal tertentu, jam-jam tertentu yang otomatis kurir ekspedisinya itu tinggal pick up aja. Untuk awal-awal saya jujur, saya bawa sendiri ke ekspedisi. Ekspedisinya. Ya. Oke, 4 tahun nih. Malang melintang di marketplace gitu ya. Tentunya pernah punya nggak sih suatu pengalaman kecewa atau mungkin yang kalau di-share itu jadi membuat teman-teman itu harus waspada ketika sebelum melakukan suatu penjualan melalui marketplace. Pengalaman yang bikin kalian berdua itu kecewa gitu, akhirnya memutuskan untuk nggak hanya satu-satunya marketplace ini yang harus saya gunakan, tapi saya juga menggunakan cara yang lain kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih pengalaman tersebut? Itu kejadian kemarin, Bu. Jadi 2018 penjualan kita tuh kan lagi bagus-bagusnya. Kita ditawari promo untuk ikut campaign Ramadan gitu loh, Bu. Waktu itu nilainya 25 juta untuk campaign itu. Nah, itu penjualannya bagus, Bu. Lebih dari apa yang kita harapkan. Lalu kita kan pengen ngulang tuh tahun depannya. Nah, tahun depannya 2019 kita ditawari campaign yang sama. Tapi kita kan namanya juga manusia ya, Bu, sifatnya serakah ya. Jadi kita akhirnya mengambil campaign yang harganya lebih besar, 2 kali lipat dari yang tahun sebelumnya, dengan harapan nanti income-nya juga lebih 2 kali lipat lah minimal. Ternyata kita ambil paket yang 50 juta waktu itu. Ternyata namanya juga udah marketplace ya, Bu, pasti semakin tahun semakin banyak penjual, semakin banyak saingan, semakin hancur harga lah. Disitulah kita akhirnya tahun 2019 itu keluar biaya 50 juta itu kayaknya kalau dihitung profitnya enggak sampai separohnya dari 2018 seperti itu. Jadi kayaknya Bu, rugi gitu hitungannya rugi karena apa yang kita keluarkan malah justru pendapatannya enggak sebanyak tahun lalu. Oke. Baik. Mbak Sandy, kalau saya urut nih ya dari pembicaraan kita di awal gitu. Kalau saya mau memberikan satu poin-poin kesimpulan bagi teman-teman yang melihat dari rekaman ini bahwa kita sebagai pemula untuk kemudian bisa terjun ke marketplace itu benar-benar kita harus punya persiapan. Kayak gitu. Persiapan yang pertama adalah dari sisi stok. Jangan sampai kemudian ketika produk itu sudah diminati oleh konsumen, ternyata produknya itu habis sehingga kemudian konsumen harus menunggu dengan sistem pre-order. Jika seperti itu, maka resikonya adalah konsumen itu akan beralih kepada pesaing gitu. Apalagi kalau di marketplace itu kan kita nggak ngerti nih, pesaingnya itu ribuan dan kemudian kita nggak pernah tahu pembeli itu beralih itu nggak seperti kalau di toko nyata gitu ya, di offline itu kan kalau pembeli pergi ke yang sebelahnya itu pasti kita kelihatan gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah harus segera ngerespon dari sisi bagaimana melakukan ngerespon chat, lalu kemudian pengepakan dan juga pengiriman. Nah, yang menarik adalah yang nomor 3, diantaranya adalah marketplace itu bukan satu-satunya cara gitu ya. Tetap harus ada cara-cara lain kalau kita konteksnya memang adalah benar-benar harus mengembangkan pemasaran kita. Jadi kita harus pakai cara-cara lain, misalnya dengan networking, karena memang sebagai seorang entrepreneur itu kan satu aset adalah melakukan networking dengan membuka reseller kayak gitu. Supaya apa? Supaya benar-benar usaha kita ini benar-benar naik kelas. Kayak gitu. Kurang lebih 3 poin itu yang saya catat dulu ini untuk teman-teman pemula yang akan melakukan penjualan melalui marketplace. Oke, baik Mas Rahmat maupun Mbak Sandy, tipsnya itu meskipun 3, tapi saya rasa bagi teman-teman itu merupakan suatu hal yang berharga, terutama yang saat ini sedang bersiap-siap untuk kemudian melakukan penjualan online. Doa saya adalah semoga bisnisnya tetap lancar, makin banyak pemasukan, makin banyak berbuat pada orang-orang sekitar, segera naik haji. Baik, teman seberanda Trisa semuanya,
Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan manfaat dari sharing yang dilakukan oleh kedua tamu saya ini. See you di Beranda Trisa selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang saring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.